Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat guru dan kepala sekolah di satuan pendidikannya masing-masing? Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu buat semuanya. Pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan memaparkan beberapa materi yang saya temukan ya pada website PMM. Yaitu yang pertama, ini tentang apa yang harus dilakukan dan harus dihindari dalam kegiatan webinar pada komunitas belajar di PMM. Baik, Bapak Ibu langsung saja ya. Ini yang harus dilakukan bagi komunitas penyelenggara, bagi panitia nih, bagi pelaksana ya. Ini silahkan dipelajari, dibaca Bapak Ibu ya. Nanti lebih jelasnya linknya bisa Bapak Ibu dapatkan di deskripsi ya. Dan ini Bapak Ibu yang harus dihindarinya untuk penyelenggara ya. Untuk penyelenggara atau panitia ini harus dihindarinya. Ya. Selanjutnya bagi peserta webinar ini juga tentu harus sangat diperhatikan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari ya. Nah, yang harus dilakukan adalah hubungi komunitas penyelenggara webinar yang Anda ikuti ke narahubung yang tepat. Biasanya dalam poster atau dalam publishnya itu ada informasi tentang narahubung atau admin yang bisa dihubungi. Yang kedua, ikuti webinar sesuai keinginan dan kebutuhan belajar Anda. Nah, maksudnya di sini jangan sampai Bapak Ibu karena merasa butuh sertifikat atau apa memang mengikuti banyak webinar padahal secara PMM itu kurang terlalu dibutuhkan pada saat itu gitu ya. Nah, bukan berarti tidak boleh mengikuti tentunya, tapi sangat disarankan biar efektif dan efisien kita mengambil webinar yang sesuai dengan kebutuhan kita, terutama yang berhubungan dengan kinerja pada PMM Bapak Ibu ya. Walaupun mengikuti banyak tentunya ada manfaatnya ya, bukannya tidak boleh. Tapi sekali lagi biar efektif dan efisien karena tugas utama kita adalah mendidik siswa di kelas tentunya, bukan mengejar sertifikat ya. Selanjutnya cek deskripsi webinar dengan baik dan memastikan kredibilitas webinar karena ini banyak sekali komunitas-komunitas ataupun webinar-webinar yang dilaksanakan bukan oleh komunitas yang kredibilitasnya baik sehingga nantinya sertifikat yang dikeluarkan oleh komunitas tersebut tidak diakui di PMM. Jadi itu harus Bapak Ibu cek juga ya. Selanjutnya jika menemukan webinar di PMM yang mencurigakan atau merugikan, silahkan laporkan ke pusat bantuan di PMM. Nah, ini caranya mudah Bapak Ibu ya. Untuk ke pusat bantuan tinggal buka aja Google Form. Cara cepatnya banyak cara. Google Form ketikkan saja pusat bantuan di PMM. Selanjutnya yang harus dihindari itu mengikuti webinar pada waktu yang tidak wajar, misalnya pada jam 10 malam ke atas. Nah, ini jangan sampai ya. Tapi sampai sejauh ini saya belum pernah secara pribadi belum pernah ya menemukan webinar dari jam 10 malam mulainya. Selanjutnya melakukan transaksi atau pembayaran terkait webinar yang dipublikasikan di PMM. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Baik Bapak Ibu, itu saja mungkin yang perlu diinformasikan untuk hari ini. Sekali lagi untuk pemaparan hari ini lebih jelasnya bisa Bapak Ibu cek di deskripsi saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.